Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Para bapak saudara sekalian, jamaah Masjid An-Nur PT Astra Komponen Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena atas perkenannya lah kita semua bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh rahmat ini. Kita niatkan karena ini adalah termasuk masjid yang dipakai berjamaah. Kita niatkan i'tikaf karena Allah Ta'ala. Juga kita lanjutkan setelah tadi sholat zuhur berjamaah dengan hadir di halaqah majelis ilmu. Insya Allah ini menjadi asbab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada manusia agung, insan teladan sepanjang zaman, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian semoga termasuk dalam jajaran umatnya dan semoga mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pengajian tafsir Al-Quran, tafsir Jalalain, dan masih di dalam juz amma. Pada pertemuan ini kita akan mengkaji surah Al-Ikhlas atau surah Qul Huwallahu Ahad. Silakan dibuka mushafnya, kita membaca terlebih dulu, saya kemudian diikuti oleh jamaah sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sedikit saya komentari dari sisi cara membacanya atau dari tajwidnya. Qul huwallah, lafaz Allah bila mana diawali dengan fathah atau juga dhammah, maka lafal Allah ini dibaca tafkhim. Apa? Tafkhim alias tebal ya. Jadi tidak semuanya lafal Allah itu dibaca tebal, ada yang tarqiq tipis.
bila mana lafaz Allah ini harokat sebelum di kalimah sebelumnya itu kasrah. Contohnya bismillah, jangan mentang-mentang pengen kelihatan fasih ketemu dengan calon mertua dipasih-pasihkan misalnya bismillah, salah, nggak begitu, makanya pakai ilmu. Qul huwallahu ahad ini adalah qalqalah. Qalqalah itu artinya memantul. Ada 5 huruf bila mana waqaf atau mati atau sukun maka dia dipantulkan. Mana saja 5 huruf ini? Ba, jim, dal, to, qaf ketika apa tadi? Mati atau waqaf atau sukun. Ini ahadun, harokatnya dhammatain tapi waqaf alias berhenti, maka dipantulkan. Pantulnya secara alami, bukan dibuat-buat. Qul huwallahu ahad, ahad bukan demikian, tapi qul huwallahu ahad, ahad alamiah. Allahus samad sama qalqalah. Cuma qalqalah ini ada yang qalqalah sugro di tengah, ada qalqalah kubro ketika di waqaf. Kata kita mah bahasa Sundanya panungtungan. Nah, itu kubro. Ingat aja kiamat ada sugro, ada kiamat kubro, gitu aja. Ba, jim, dal, to, qaf. Nah, cuma ketika qaf sukun iqra bukan iqa. Lah, hampir sama aja. Iya Pak. Ini huruf qaf bukan huruf qaf. Iqa. Iqa. Qul a'udzu birabbil falaq. Lagi-lagi alamiah, bukan dibuat-buat. Iqa atau iqa, tidak, alamiah. Iqa. Ada 5, ba, jim, dal, to, qaf. Anak-anak dinia suka disingkat biar gampang, baju di toko, ya nggak apa-apa biar ingat. Kemudian satu lagi di sini qul huwallahu ahad ketika waqaf. Kalau mau wasol alias lanjut silakan, cuma lihat harokat terakhirnya. Yang kedua sekali napas, maksud lihat harokat terakhir, lihat qul huwallahu ahadun. Lalu ayat keduanya Allahus samad. Bagaimana cara membacanya? Qul huwallahu ahadunillahus samad. Dun itu bunyi n pada dhammah taib. Ketemu dengan lafal Allah, maka ahadunillah itu ketika wasal alias dilanjutkan. Tapi kalau misalnya berhenti satu ayat qul huwallahu ahad Allahus samad, tidak berlaku lagi qul huwallahu ahad dunillahus samad, tidak, karena ini waqaf satu ayat gitu. Baik, sekarang kita ke tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Ikhlas ini adalah surah Al-Ikhlas. Makkiyatun, golongannya adalah golongan makkiyah. Dalam juz amma ada 37 surah. Dari 37 surah itu mayoritas adalah bergolongan makkiyah. Makkiyah itu surah atau ayat-ayat atau firman-firman Allah yang diturunkan ketika Nabi masih berada di kota Makkah. Dan isinya pun tentang keimanan, ketauhidan. Karena dakwah di Makkah itu berbicara tentang itu. Sholat belum, karena sholat itu difardukan melalui peristiwa Isra wal Mi'raj, yakni sekira 1 tahun sebelum hijrah ke Yathrib. Begitu. Makanya dalam juz amma itu bicara tentang hari kiamat, mengingatkan tentang iman kepada hari kiamat supaya mempersiapkan diri sebelum terjadinya kiamat. Ini tentang al-ikhlas, memurnikan keesaan Allah, tentang ketauhidan.
au madaniyatun, atau menurut riwayat yang lain katanya madaniyah. Menurut riwayat lain arba'u au khamsu ayatin, dalam tafsir Jalalain jumlahnya 4 atau 5 ayat, tapi yang masyhur yang kita kenal bersama jumlahnya ada berapa? 4 ayat. Bahkan kalau di dalam kitab Al-Mawa'idul Usfuriyah, di situ disebutkan bahwa jumlah daripada surah Al-Ikhlas ini adalah sebanyak wa khamsa asyrata kalimatan, 15 kalimat. Qul huwa Allah ahad, Allah as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad, 15 kalimat. Kalimat di sini bukan kalimat dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari subjek, predikat, objek, bukan. Kalimat dalam bahasa Arab maksudnya kata. Awas, beda. Kemudian di permulaan ayat ini disajikan dulu asbabun nuzul, sebab turun. Jadi satu surah atau satu ayat itu ada yang disebut dengan asbabun nuzul, sebab turun. Ya, walaupun ada juga ayat Al-Quran yang turun tanpa asbabun nuzul. Tentang surah Al-Ikhlas, Su'ila pernah ditanya siapa sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an rabbihi, tentang Rabbnya, yakni tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam kitab Mawa'idul Usfuriyah yang bertanya itu diantaranya adalah satu Suraqah. Suraqah itu yang waktu di Darun Nadwah ditantang untuk siapa yang bisa membunuh Nabi Muhammad, maka Suraqah itulah yang mengajukan diri. Ketika akan menghunuskan pedangnya ke Kanjeng Nabi dari atas kuda, ya, atas izin Allah kudanya itu nyungsep, ya, karena minta Kanjeng Nabi kepada Allah agar bumi ini dibuat tunduk dan nyungsep. Membuat nyungsep atau jatuh itu kudanya Suraqah bin Malik 3 kali menurut riwayat, ya. Kemudian nanya, ya Rasulullah, Tuhanmu itu terbuat dari apa? Nah, itu satu riwayat. Riwayat yang lain disebutkan bahwa pernah satu waktu berkumpul orang-orang. Kemudian orang-orang itu yang dimaksud kufar Makkah, kaum kufar, kaum kafir Makkah, nanya kepada Kanjeng Nabi, wahai Muhammad, enggak menyebut Nabi, ya, karena kaum kafir, sif lana rabbaka, gambarkanlah, ilustrasikanlah, jelaskanlah kepadaku tentang sifat Tuhanmu. Amin zahabin, apakah ia, yakni Tuhanmu itu terbuat dari emas, au min fiddatin, ataukah dari perak, au hadidin, atau dari besi, au nuhasin, ataukah dari tembaga. Kenapa? Fa inna alihatana, karena sesungguhnya Tuhan-Tuhan kami, Tuhan-Tuhannya kaum kufar, kaum musyrikin Makkah. Menurut satu riwayat, ketika jahiliyah di Makkah itu jumlahnya ada 360 kabilah, suku, ya, tidak termasuk dengan suku orang Behun. Ya. Masing-masing suku, bayangkan, punya sesembahan yang mereka sebut sebagai Tuhan, kata mereka. Dan sesembahan mereka, ya tadi, ada yang terbuat dari emas, ada yang dari perak, ada yang dari tembaga. Bahkan dalam satu riwayat yang lain, Sayyidina Umar bin Khattab ini, para jamaah sekalian, ketika sudah masuk Islam, kalau beliau menyendiri, muhasabah, ingat ke masa lalu, bahwa dulu pernah menyembah berhala, sesembahan selain Allah. Itu nangis, menyesal. Tapi sisi yang lain, beliau ketawa sendiri, senyum-senyum sendiri. Kenapa? Karena beliau waktu itu pernah punya sesembahan terbuat dari roti, dia sembah. Manakala dia lapar, dia makan. Makanya beliau senyum-senyum sendiri. Ya Allah,
hayang seuri sok lamun diinget teh gitu kira-kira ya. Kita begitu pernah ingat waktu zaman jahiliyah. Makanya kata mereka kaum kufar, fa inna alihata minha, fa inna, karena sesungguhnya alihatana, sesembahan-sesembahan kami, min hadhil asya, terbuat dari hal-hal yang tadi disebutkan. Ya. Maka menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, fanuzila, maka diturunkanlah surah apa? Al-Ikhlas. Dulu orang menyebutnya surah Qul huwallahu ahad. Ya. Kita kenal surah Al-Ikhlas karena ikhlas itu memurnikan keesaan Allah. Surah Al-Ikhlas ini kalau kita lihat dalam urutan di dalam mushaf, urutan keberapa? An-Nas kan terakhir, paling buncit 114. Mundur dikit surah Al-Falaq 113. Mundur dikit lagi ini surah Al-Ikhlas, berapa urutannya? 112. Padahal dari segi urutan turunnya, yang pertama surah Al-Alaq, yang kedua surah Al-Qalam, yang ketiga surah Al-Muzammil, keempat Al-Muddathir, kelima Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu walaupun urutan di dalam mushaf pertama, urutan turunnya adalah urutan ke-5. Yang ke-6 surah Al-Lahab, yang ke-7 surah At-Takwir, yang ke-8 surah Al-A'la, ke-9 Al-Lail, ke-10 Al-Fajr, ke-11 Ad-Duha, 12 Al-Insyirah atau Alam Nashrah, 13 Al-Asr, 14 Al-Adiyat, 15 Inna A'tayna Kal-Kautsar atau surah Al-Kautsar, 16 At-Takatsur, 17 Al-Maun, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, yang ke-18 Al-Kafirun, ke-19 Al-Fil, ke-20 Al-Falaq. Kemudian apa urutan itu setelah Al-Falaq yang lalu kita bahas satu paket dengan An-Nas. Al-Falaq 20, An-Nas 21, baru Al-Ikhlas 22. Nah, turunlah surah ini. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah. Karena Nabi ditanya, gambarkan, sifatkan kepada kami tentang Tuhanmu, apakah dari emas, dari perak, dari besi, atau dari tembaga. Qul, katakan, bijakeun. Gitulah kira-kira. Huwallah, dialah Allah. Kenapa menggunakan kata huwa? Sebab Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad, dan nanti beliau menyampaikan kepada siapa? Kaum kufar Makkah yang menanyakan tentang seperti apa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang esa. Dalam sifat 20, wujud idam baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah. Wahdan itu esa. Handphone kita ini ada satu, tapi satu ini terdiri dari berbagai unsur dan partikel. Ada yang hilang, nggak sempurna disebut handphone, dan bisa saja terpisah. Misalnya ada yang hilang di dalam mesin ini, tapi kalau Allah esa dalam sifat, esa dalam af'al, tauhid, makanya mengesahkan Allah, sifatnya Allah menempel pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, Allah punya sifat namanya kalam, berbicara atau berfirman. Salah satu bentuk firmannya adalah Al-Quran. Maka kalau dulu sempat itu rame, apakah Al-Quran itu qadim, lama, atau hadis baru? Jawabannya lama. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalamullah, dan kalamullah adalah sifatnya Allah, kalam itu. Dan sifat Allah sudah ada sejak dulu, menempel pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala sejak zaman azali, dari sonohnya lagi dia. Fallahu khabaru huwa wa ahadun badalun minhu aw khabarun tsani. Ini tafsir, dalam tafsir Allahu ahad, maka lafal Allah khabaru huwa, khobar dari huwa. Maksudnya begini,
sedikitlah pemahaman bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab itu ada mubtada, ada khobar. Mubtada itu kalimat awal, kata awal. Khobar, ingat aja kabar. Kabar itu berita. Berarti khabar itu kata yang memberitakan, yang menjelaskan daripada mubtada. Ya. Huwa, dialah. Siapa dia itu? Allahu adalah Allah. Khobar. Wahadun badalun minhu, dan kata ahad itu jadi badal daripada lafaz Allah. Au khabarun tsani, atau jadi khabar yang kedua. Maksudnya huwa, dialah, Allahu, Allah. Allah yang seperti apa? Ahadun, yang esa. Hanya bisa disebut badal, yang keduanya bisa disebut dengan khobar yang kedua. Berarti khobar itu menjelaskan tentang siapa dia itu. Karena orang-orang kafir bertanya, dia Tuhanmu itu seperti apa? Terbuat dari apa? Dijawab, huwallahu ahad. Allahus samad. Allah as-samad. Allah sebagai tempat bergantung. Tentang as-samad ini penjelasannya banyak sekali. Di dalam Al-Asmaul Husna ada kata As-Samad. Berarti As-Samad ini adalah salah satu nama yang baik yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Para ulama terdahulu, ulama salaf berarti ya, itu beda-beda dalam memberikan makna terhadap kata As-Samad. Ya. Misalnya As-Samad yang umumnya kita pahami adalah tempat bergantung. Berarti kalau kita punya masalah, bergantung dan bersandar kepada Allah, tempat bergantung. Allah itu tempat bergantung. Allah itu tempat berserah diri. Allah itu tempat bersandar. Allah itu tempat menyampaikan segala keluh kesah dan permintaan kita. Jadi kalau jelas tentang sifat Allah seperti itu, kita umat Islam sebagai orang yang beriman, maka bersandar, meminta, bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bergantung kepada manusia yang rapuh, yang lemah, yang hina, yang sama-sama punya kebutuhan. Maka minta dan butuhlah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam keterangan yang lain makna dari kata as-samad, misalnya makna as-samad itu adalah qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, as-samadu alladzi la jawfun lahu wa la ya'kulu wa la yashrabu. As-samad itu yang tidak ada rongga. Tidak ada rongga. Rongga tuh lubang ya. Lubang untuk perut misalnya. Kenapa? Sebab walau kana majufan lahtaja ila syai'in. Kalau ada rongga berarti butuh kepada sesuatu. Seperti perut, butuh makan, butuh minum. Tidak, Allah itu tidak butuh, justru bal kullul khalaiqi muhtajuna ilaih. Justru kita semua nih makhluk ciptaan Allah, hamba-hamba Allah butuh kepada Allah. Maka kemudian as-samad itu kita artikan tempat bergantung. Gantungkan harapan-harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah yang tidak membuat kita kecewa. Ke orang ada saja kecewanya, ada saja dibohonginnya, orang ngapusi kita, orang cuma PHP sama kita. Maka kalau ada apa-apa, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya masalah, punya keluh kesah, ada sholat tahajud, sholat hajat, sholat bingung pengen dapat pilihan terbaik, ada sholat sunnah istikharah, minta sama Allah, bingung, minta pilihan terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allahus samad mubtada'un wa khabarun ayal maqsudu fil hawaiji. Nah,
Dalam tafsir Jalalain, maksud dari Allahus Somad adalah al-maksudu fil hawaij, yang dituju dalam segala kebutuhan. Kita sering bilang ilahi anta maqsudi waridhoka matlubi. Ilahi, ya Allah, ya Tuhanku, anta ilahi anta maqsudi, engkaulah yang menjadi tujuan hidupku. Maksud yang kita tuju adalah Allah. Waridhoka matlubi, dan hanya ridhomu yang aku tuju, yang aku cari. Jadi yang kita cari itu segalanya adalah ridho Allah. Libtigoi mardhotillah. Ada pertanyaan, Pak, kita beramal karena Allah, apakah Allah butuh dengan amal kita? Tidak. Jawaban jelas dan tegas, Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Tapi kita sering berkata karena Allah, untuk Allah. Dua jawabannya. Satu, yang kita cari adalah ridho Allah. Kita beramal, kita pengen Allah ridho sama kita. Ridho itu rela, ridho itu senang, Allah senang sama kita. Yang kedua, saya gunakan perumpamaan, analogi bahasa keren. Anak kita sekolah mengerjakan tugas, bikinlah tugas. Kita tanya, Dek, kamu bikin tugas untuk siapa? Dedek bikin tugas untuk Pak Guru. Apakah gurunya butuh? Jawabannya tidak. Ini tugas dikerjakan, dikumpulkan ke guru, oleh guru dinilai, nilainya kembali untuk siapa? Anak kita sebagai murid. Kita pun sama terhadap ibadah amal soleh kita kerjakan karena Allah, untuk Allah. Tadi jawabannya pertama, libtigoi mardhotillah, untuk mencari ridho Allah. Yang kedua, berdasarkan perumpamaan tadi adalah bahwa kita beramal karena Allah, itu amal ditujukan karena Allah, dinilai, diterima oleh Allah, dan kembali kebaikan itu untuk siapa? Kita. Jadi yang butuh siapa? Kita, hamba Allah yang hina, yang rendah ini. Gitu. Jadi as-samad maknanya adalah ayil maksudu fil hawaij ala dawam. Ala dawam itu terus-terusan. Kita butuh kepada Allah terus-terusan. Jadi jangan sedetik pun kita melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita butuh kepada Allah. Ada apa-apa, Pak? Ada masalah rumit, persoalan hidup, jangan kemana-mana dulu, langsung dulu kepada Allah. Mau nikah nih, minta dulu jawaban dan pilihan terbaik dari Allah, bukan ke manusia pertimbangannya, ke Allah dulu ya. Untuk melengkapi pertimbangan-pertimbangan, kita minta ke Allah, diarahkan kepada siapa nih, kita harus bertanya, sehingga kita bertanya kepada orang yang tepat, bukan kepada orang yang bukan pas ya. Jadi kepada orang yang pas, yang tepat. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, kita sering artikan apa? Lam yalid, tidak beranak. Lintifai mujanasatihi, kata lam yalid lintifai mujanasatihi, untuk menghilangkan, meniadakan tentang jenis Allah. Kenapa? Karena yang melahirkan dalam umumnya kita sunnatullah itu kelaminnya laki apa perempuan? Jantan apa betina? Kalau binatang, ya binatang berarti betina. Kalau manusia berarti umumnya sunnatullah yang melahirkan adalah perempuan. Makanya lam yalid dalam tafsirannya lintifai mujanasati, meniadakan jenis Allah. Karena Allah itu ya bukan laki, bukan perempuan, bukan. Kemudian lam yalid berarti Allah itu bukan seorang manusia, juga bukan seorang yang melahirkan. Dalam keyakinan kita ya demikian. Walam yulad, dan tidak
diperanakkan, berarti tidak dilahirkan, dan berarti Allah itu bukan seorang anak. Ditegaskan dengan ayat ini. Kenapa demikian? Kembali tadi merespon, menanggapi, menjawab pertanyaan kaum kufar, kaum musyrikin Mekah yang bertanya seperti apa? Karena mereka punya keyakinan tidak seperti yang kita yakini. Dijawablah lam yulid walam yulad. Walam yulad lintifa'il huduthi anhu. Kata lam yulad ini lintifai untuk meniadakan al-huduthi anhu, tentang sifat kebaruan Allah. Artinya Allah itu bukan baru. Wujud, kidam, bako. Kidam terdahulu. Andai kata ada orang lahirnya 200 tahun yang lalu sampai sekarang masih hidup, lantas dia ngaku Tuhan, nggak bisa kita terima. Kenapa? Sifat Allah itu mesti kidam. Yang lahir 200 pasti ada yang lebih dulu. Maka dalam keyakinan kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka ya Allah itu bersifat kidam. Dengan adanya walam yulad ini menjawab bahwa Allah itu bukan baru dilahirkan kemarin, bukan ya. Jadi ini untuk menegaskan dan menjawab, termasuk di zaman-zaman ini yang mengaku sebagai Tuhan. Kita nggak akan nerima lagi begitu. Anehnya lagi, yang ngaku jadi Tuhan ada aja pengikutnya. Ayo wahai anehnya ya. Bisa jadi diiming-imingi oleh kebutuhan. Maklum kalau orang kita makan banyak bakatnya, bakating butuh, dikasih kebutuhan. Dua hal, kalau nggak uang ya perempuan, kira-kira begitu. Atau yang ketiganya kekuasaan. Kalau diteliti lihat saja, gampang sekarang searching yang aku Tuhan, coba saja macam-macam ya, aneh ada aja gitu. Padahal kalau kita tadi pelajari, pegang teguh sifat 20, insya Allah nggak akan kepengaruh yang begituan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Walam dan tidak, walam yakun dan tidak ada lahu bagi Allah kufuwan yang sama, yang setara, ahadun sesuatu pun, mukafian yang membandingi. Artinya nggak ada satupun yang semisal, yang sama dengan Allah. Makanya kita semua paham dalam sifat 20 itu ada sifat mukhalafatuhu lil hawa biti. Ini anak-anak kita kudu diajarin lagi, Pak. Wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawa biti qiyamun bi nafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Di dalamnya ada tentang itu, tentang Allah itu beda dengan makhluk, mukhalafatul hawa. Kalau sifat 20 itu sifat tentang zat Allah. Kalau al-asmaul husna itu adalah sifat tentang perbuatan-perbuatan Allah. Selain tentunya itu adalah nama-nama Allah yang baik. Allah Ar-Rahman namanya punya sifat bahwa af'al, perbuatan-perbuatan Allah itu maha rahman, maha pengasih. Itu contohnya. Jadi sering ada yang nanya, loh kan ada sifat dalam al-asmaul husna? Ya, sifat 20 ini tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran surah Asy-Syura 11 Allah ta'ala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah lah yang mendengar lagi maha melihat. Jadi nggak boleh kita menganggap sama Tuhan atau Allah dengan selain Allah, yakni dengan makhluk. Sedikit lagi, ayat mukafian wa mumathilan, tidak ada yang membandingi dan menyerupainya gitu. Falahu, maka lafaz lahu muta'alliqun bikufuan, maka kata lahu pada ayat terakhir ini, walam yakul lahu bikufuan, itu bergantung kepada kufuan. Jadi
bagi Allah itu tidak ada kufuan yang sama. Nah, para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, ini surah Al-Ikhlas. Sebagai penutup, saya ingin menyajikan tentang keutamaan daripada surah Al-Ikhlas, ya. Surah Al-Ikhlas itu kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad marratan wahidatan, barang siapa yang membaca surah qul huwallahu ahad sekali saja, faka'annama, maka seakan-akan qara'a, ia telah membaca thulutsal qur'ani, sepertiga Al-Qur'an. Wa man qara'aha, dan siapa yang membaca surah Al-Ikhlas marrataini, sebanyak 2 kali, faka'annama, maka ia seakan-akan qara'a telah membaca thulutsal qur'ani, 2/3 daripada Al-Qur'an. Wa man qara'ah, dan siapa yang membaca surah Al-Ikhlas thalatha marratin, sebanyak 3 kali, faka'annama, maka seakan-akan qara'a, ia telah membaca Al-Qur'ana kullahu, Al-Qur'an sepenuhnya. Makanya kita tahlilan baca Al-Ikhlas 3 kali atau baca ratib Al-Ikhlas 3 kali, setara dengan itu. Terakhir satu waktu Sayyidina Ali, ya, bersama yang lain pernah mendapatkan tantangan sayembara. Siapa yang bisa menghatamkan Al-Quran 1 malam, maka ia boleh menikah dengan putriku, kata Nabi. Semuanya berlomba-lomba baca Al-Quran. Sayyidina Ali rebahan, ditanya sama Nabi, Ali, udah beres baca Al-Quran? Udah. Loh, kok cepet amat? Sudah. Baca apa? Saya baca surah Ikhlas 3 kali. Kan kata engkau ya Rasul, 3 kali baca surah Ikhlas setara dengan sekali khatam Al-Quran. Jadi karena apa? Bukan karena baca Al-Quran, tapi karena kecerdasan Sayyidina Ali. Karena itu baca Al-Ikhlas sebagai wirid. Dan dengan keberkahan soal Ikhlas, kita minta, paling penting sejalan dengan Al-Ikhlas adalah kita minta agar keesaan kita hanya murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan filosofi ikhlas juga seperti surah Al-Ikhlas, tidak ada kata Al-Ikhlas dalam kata surah Al-Ikhlas. Karena itu begitulah kita, kalau ikhlas nggak usah ngomong-ngomong saya ikhlas, nggak usah. Urusan ikhlas kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaat dan barokah. Kita tutup dengan doa, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina faqih ahlana, wa qarabatil lana fi dinina ma'al qutri unsa wa dzakar, wa sallallahu ni'mal wakil, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf dari segala kehilapan. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.